Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Sering nggak sih, saking sibuknya sama urusan dunia yang kayaknya nggak ada habis-habisnya, kita sampai lupa nanya ke diri sendiri. Sebenarnya buat apa sih kita ada di sini? Nah, di penjelasan materi kali ini, kita bakal merefresh lagi ingatan kita tentang fondasi paling penting dalam hidup, yaitu pahala tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita mulai. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngelewatin 6 poin utama ya, mulai dari makna tunduk dan taat, dalil-dalilnya, bentuk ketaatan, pahala buat yang taat, dampaknya kalau kita nggak taat, sampai gimana sih cara menumbuhkan rasa ketaatan itu? Oke, kita masuk ke bagian pertama, makna tunduk dan taat, yang jadi fondasi tauhid kita. Sadar nggak sih, sebelum kita bisa praktek dengan benar, kita tuh harus paham banget apa itu taat. Simpelnya, taat itu actionnya. Ini adalah pembuktian iman lewat aksi nyata. Jalanin semua perintah Allah dan jauhi semua larangannya. Kalau ada perintah, ya kita kerjain. Kalau ada larangan, ya kita rem, kita tinggalin. Ini benar-benar soal gerak fisik dan pikiran kita buat tetap di jalan yang benar. Terus bedanya sama tunduk itu apa dong? Nah, kalau taat itu fisiknya. Tunduk itu ibarat kondisi hati kita. Tunduk berarti kita berserah diri total, 100% cuma ke Allah, tanpa menyekutukannya dengan apapun. Ini adalah bentuk kepasrahan batin yang paling dalam. Dan saudara-saudariku, ini tuh inti banget dari tauhid. Gak ada keraguan, gak ada tuh yang namanya menduakan niat, kita pasrah sepenuhnya cuma ke Allah. Lanjut ke bagian kedua, dalil Al-Quran dan hadis. Ini bukti nyatanya. Biar lebih mantap, coba deh kita resapi pelan-pelan surah Adz-Dzariyat ayat 56 ini. Ayat ini tuh langsung ngejawab pertanyaan terbesar umat manusia. Kata Allah, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Jelas banget kan? Ketundukan kita ke Allah itu sama sekali bukan pilihan ekstra dalam hidup, tapi ya emang alasan utama kita diciptakan dan nafas di bumi ini. Coba lihat lagi lanjutannya di surah An-Nisa ayat 59. Di sini Allah manggil kita langsung nih, orang-orang yang beriman. Perintahnya tegas banget, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jadi yang namanya iman itu udah sepaket sama taat, nggak bisa dipisah-pisah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bilang, siapa yang taat ke beliau, yaitu artinya dia udah taat ke Allah. Tapi ya gitu, kadang kita cuma semangat ngebu-gebu di awal doang, bener nggak? Abis itu kendor lagi. Makanya, di hadis riwayat Muslim ada pengingat yang pas banget. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, istiqomah ini nih ujian yang paling kerasa. Konsisten taat tiap hari di tengah banyak godaan, itu butuh tekad yang luar biasa kuat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, bentuk-bentuk ketaatan. Gimana menerapkan iman setiap hari? Nah, praktek istiqomah itu kayak gimana sih di keseharian? Nggak usah muluk-muluk, kita mulai dari basicnya dulu. Jaga sholat 5 waktu tepat waktu, puasa Ramadannya dihayati, terus usahain jadikan baca Al-Quran sebagai habit harian. Nggak cuma urusan ibadah ritual, tapi urusan sama manusia juga. Berbakti ke orang tua itu wajib banget. Sambil jalan, kita juga harus benar-benar neken rem buat ngejauhin maksiat, dan yang paling penting dari semuanya, pastikan hati kita ikhlas pas ngelakuin itu semua. Masuk ke bagian keempat nih, pahala bagi yang taat, ganjaran luar biasa. Allah itu maha baik banget, jadi pengorbanan kita buat taat gak bakal lewat gitu aja. Hadiah utamanya luar biasa banget loh, kita dicintai Allah dan pastinya jaminan surga. Tapi tenang, hadiahnya gak cuma buat nanti di akhirat, di dunia pun, buat yang bertakwa Allah bakal kasih jalan keluar dari tiap kesulitan. Pintu keberkahan hidup dibuka lebar dari langit dan bumi, dan yang paling bikin lega, dosa-dosa kita yang dulu diampuni. Jadi taat itu tuh literally nyelamatin masa depan akhirat kita, sekaligus bikin hidup di dunia ini jauh lebih enak dan berkah. Bayangin ya, janji di surah An-Nisa ayat 13 ini, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Coba deh tutup mata bentar dan bayangin ademnya surga. Ini tuh ganjaran yang abadi, kenikmatan yang bahkan belum pernah dilihat sama mata kita di dunia. Bener-bener worth it banget lah sama capek-capeknya kita nahan diri di dunia. Kita pindah ke bagian kelima. Dampak buruk tidak taat, konsekuensi nyata. Nah, kita juga harus fair. Kalau taat ngebawa berkah, terus gimana kalau kita melenceng? Pernah nggak sih ngerasa punya segalanya? Harta, kerjaan, jabatan, tapi kok bawaannya hati gelisah terus? Nggak tenang gitu? Wah, hati-hati. Itu alarm kalau kita lagi jauh dari rahmat Allah.
Nggak taat itu ibarat bikin neraka kecil di hati kita sendiri lewat rasa cemas setiap hari. Belum lagi ancaman benerannya di akhirat nanti, apalagi kalau sampai melakukan dosa syirik. Allah tegas banget bilang di surah An-Nisa ayat 48, kalau dosa syirik itu nggak dimaafkan. Amit-amit banget kan? Biar kita bisa on track terus, yuk kita ke bagian ke-6, cara menumbuhkan ketaatan, peta jalan praktisnya. Dengar soal neraka dan siksa tadi emang bikin merinding ya. Tapi jadiin itu motivasi buat kita berbenah. Rasa taat itu bisa dibangun kok. Gimana caranya? Pertama, gas terus belajarnya. Perdalam ilmu agama biar cara ibadah kita tuh bener. Kedua, cek circle pertemanan kita. Kumpullah sama orang-orang yang soleh, biar ada yang ingetin pas kita lagi kendor. Ketiga, basahin lisan dengan banyakin zikir dan doa. Keempat, sering-sering ingat mati biar kita nggak terlena sama duniawi. Dan kelima, proses yang nggak ada berhentinya. Latih terus keikhlasan hati. Oh iya, sebagai tambahan yang nggak kalah penting, perbanyak juga sedekah ya, biar rezeki kita makin diluaskan dan diberkahi. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, coba deh jujur tanya ke diri sendiri hari ini. Apakah rutinitas harian kita dari bangun tidur sampai merem lagi udah benar-benar nyerminin ketundukan kita ke Sang Pencipta? Mari kita renungkan sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.